Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital dan sistem digital. Apa itu rangkaian digital? Rangkaian digital adalah sistem elektronik yang memproses sinyal diskrit dengan dua level tegangan berbeda, biasanya dilambangkan sebagai 0 dan 1, digunakan dalam komputer, perangkat komunikasi, dan sistem kontrol. Selanjutnya membahas tentang komponen utama. Yang pertama ada gerbang logika, AND, OR, NOT, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AND, OR, NOT. AND adalah AND digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan logika. Pernyataan gabungan akan bernilai true jika dan hanya jika kedua pernyataan individual bernilai true. Selanjutnya OR. OR digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan logika. Pernyataan gabungan akan bernilai true jika salah satu atau kedua pernyataan individual bernilai true. Yang ketiga, NOT. NOT digunakan untuk membalik nilai kebenaran dari suatu pernyataan logika. Jika pernyataan bernilai true, setelah menggunakan NOT akan menjadi false dan sebaliknya. Yang kedua, flip-flop. Flip-flop adalah elemen dasar dalam rangkaian digital dan memori komponen yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi. Flip-flop adalah sirkuit bistabil yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat mempertahankan salah satu dari dua keadaan ini sampai menerima sinyal masukan yang memicu perubahan keadaan. Contohnya adalah register, sekumpul flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data biner. Counter, rangkaian yang menggunakan pulsa clock. Latch hash, menyimpan informasi sementara dalam sistem digital. Selanjutnya, multiplexer atau demultiplexer. Pengertiannya adalah perangkat yang memiliki beberapa input dan satu output dan berfungsi untuk memilih salah satu dari berbagai input tersebut untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal seleksi. Fungsinya adalah menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu sinyal output. Yang kedua, mengurangi jumlah jalur yang dibutuhkan dalam transmisi data. Yang ketiga, digunakan untuk aplikasi komunikasi untuk memilih sinyal dari beberapa sumber. Yang keempat, ada register. Register adalah salah satu komponen fundamental dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Register memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan terintegrasi langsung dalam prosesor sehingga memungkinkan operasi yang cepat dan efisien. Yaitu fungsinya adalah kecepatan akses tinggi. Register memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memori utama karena terletak di dalam prosesor. Selanjutnya, hal ini memungkinkan CPU untuk melakukan operasi lebih cepat tanpa harus mengakses memori utama secara berulang. Fungsi yang kedua adalah menyimpan data sementara. Register digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan selama eksekusi instruksi, seperti operan yang akan digunakan oleh ALU, hasil operasi, dan data antara lainnya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, kontrol aliran instruksi. Program PC dan instruction requisition berperan dalam mengontrol aliran instruksi yang dieksekusi oleh CPU, memastikan instruksi diambil dan dieksekusi dalam urutan yang benar. Yang keempat, status operasi. Status register atau flag register membantu CPU dalam menentukan hasil operasi
dan memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu, misalnya melompat ke instruksi lain jika hasil operasi adalah 0. Yang kelima ada counter. Counter adalah komponen penting dalam sistem digital yang digunakan untuk berbagai fungsi penghitung. Dengan pemahaman tentang jenis-jenis counter dan cara kerjanya, jika dapat merancang dan mengimplementasikan berbagai aplikasi yang membutuhkan perhitungan dan pengendalian berdasarkan jumlah kejadian atau pulsa tertentu. Yang keenam ada mikroprosesor dan microcontroller. Ini adalah komponen penting dalam elektronik dan sistem tertanam. Keduanya digunakan untuk mengontrol perangkat, tetapi memiliki perbedaan dalam hal arsitektur, aplikasi, dan kemampuan. Mikroprosesor adalah unit atau CPU yang diintegrasi dalam satu chip. Ia dirancang untuk melakukan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi dari perangkat software. Selanjutnya, microcontroller. Microcontroller adalah sebuah sistem komponen miniatur yang terintegrasi dalam satu chip yang mencakup CPU, RAM, dan lain-lain. Contoh pengaplikasiannya adalah komputer dan prosesor, sistem komunikasi digital, controller dalam perangkat elektronik. Selanjutnya membahas tentang sistem digital. Sistem digital adalah inti dari teknologi modern, memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data yang efisien dan andal dengan menggunakan komponen dasar seperti gerbang logika, flip-flop, register, counter, memori, mikroprosesor, dan microcontroller. Sistem digital dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari hingga sistem kontrol industri yang kompleks. Selanjutnya ada karakteristik utama. Yang pertama, akurasi dan presisi tinggi. Data tersebut sangat akurat. Yang kedua, kecepatan proses tinggi, memproses data dengan cepat. Yang ketiga, fleksibilitas, dapat diprogram ulang untuk berbagai tugas. Yang keempat, reliabilitas, lebih tahan terhadap noise. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada CPU, memproses instruksi dan pengendalian operasi komputer. Yang kedua ada memori atau yang menyimpan data sementara RAM dan permanen ROM hard drive. Yang ketiga ada input atau output, menghubungkan sistem digital dengan dunia luar. Yang keempat ada bus, jalur komunikasi antar komponen. Contoh aplikasinya adalah komputer dan laptop, smartphone, sistem kontrol industri, alat kesehatan digital. Representasi besaran digital. Jenis-jenis representasi ada binar, sistem bilangan dasar 2, 0, dan 1. Misalnya angka 5 direpresentasikan sebagai 101 dalam binar. Yang kedua ada desimal, sistem bilangan dasar 10, 0 sampai 9. Yang ketiga ada hexadesimal, sistem bilangan dasar 16, 0 sampai 9 dan A sampai F. Terus ada BCD, menggunakan binar untuk setiap digital desimal. Ada ASCII, kode karakter untuk merepresentasikan teks dan komputer. Selanjutnya ada keuntungan representasi digital. Yang pertama, akurasi tinggi dan dapat direpresentasikan dengan sangat presisi.
Yang kedua ada kemudahan pemrosesan. Dalam digital mudah dimanipulasi dan diproses oleh komputer. Yang ketiga ada reliabilitas. Data digital tidak mudah terpengaruh oleh noise. Contoh representasinya adalah angka, karakter, dan warna. Sekian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Suatu fungsi logika atau operasi logika adalah hubungan antara variabel biner pada masukan dan variabel biner pada keluaran dari suatu rangkaian digital yang mengikuti hubungan aljabar boolean. Di dalam aljabar boolean, semua hubungan logika antara variabel-variabel biner dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika dasar, yaitu yang pertama ada operasi NOT atau negasi, operasi AND atau konjungsi, dan operasi OR atau diskonjungsi. Nah, operasi-operasi tersebut saya akan menjelaskannya dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah tabel fungsi atau tabel kebenaran, bentuk kedua simbol rangkaian, dan bentuk ketiga yaitu persamaan fungsi. Kita mulai dengan operasi logika NOT. Fungsi NOT adalah fungsi logika yang membalik sebuah variabel biner. Misalnya jika masukannya 0, maka keluarannya adalah 1. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Jika nilai masukan A-nya 0, maka keluarannya nilai keluaran key adalah 1. Dan jika nilai masukannya 1, nilai A-nya 1, maka nilai keluarannya adalah 0. Dan ini adalah simbol rangkaian dari operasi logika NOT. Garis ini adalah nilai A, dan segitiga ini untuk menandakan untuk operasi logika NOT. Dan garis ini untuk keluaran inputan Q ini. Ini persamaan fungsinya, Q sama dengan A. Selanjutnya ada operasi logika AND, menghubungkan 2 atau lebih variabel masukan, mulai A, B, dan seterusnya, dan 1 variabel keluaran Q. Variabel keluaran akan berlogika 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1. Berikut ini adalah tabel kebenarannya. Jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 0, maka keluarannya 0. Dan jika masukan A-nya 0 dan masukan B-nya 1, maka keluarannya 0. Dan jika nilai masukan A1 dan masukan B-nya 0, maka keluarannya 0. Dan jika nilai A-nya 1 dan nilai B-nya 1, maka keluarannya 1. Dan ini simbol rangkaiannya seperti ini, dan juga persamaan fungsinya seperti ini. Selanjutnya ada operasi logika OR. Operasi OR juga menghubungkan 2 atau lebih variabel masukan, mulai dari A, B, dan seterusnya, dan satu variabel keluaran Q. Variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0. Kita lihat di tabel kebenarannya. Jika nilai A 0 dan nilai B 0, maka keluarannya 0. Dan jika nilai A 0 dan nilai B 1, maka keluarannya 1. Dan jika nilai masukan A 1 dan nilai masukan B 0, maka keluaran Q-nya 1. Dan terakhir, jika nilai masukan A1 dan nilai masukan B1, maka keluaran Q 1. Dan berikut adalah simbol rangkaian dan persamaan fungsi dari gerbang logika OR. Seperti ini ya. Selanjutnya ada operasi logika NAND. Operasi logika NAND merupakan kombinasi 2 buah operasi logika dasar AND dan NOT.
Masukan terdiri dari dua atau lebih variabel mulai dari A, B, dan seterusnya, dan satu variabel keluaran key. Variabel keluaran akan berukuran 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1. Kita lihat, jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 0, maka keluarannya 1. Dan jika masukan A-nya 0 dan masukan B-nya 1, maka keluarannya 1. Selanjutnya, jika masukan A-nya 1 dan masukan B-nya 0, maka keluarannya 1. Dan jika masukan A-nya 1 dan masukan B-nya 1, maka keluarannya 0. Dan ini dia simbol rangkaiannya dan persamaan fungsinya. Seperti ini. Operasi logika NAND bisa kita katakan sebagai kebalikan dari operasi logika AND. Kita lihat, pada operasi logika AND, jika masukan A-nya 0 dan masukan B-nya 0, maka keluarnya 0. Nah, kita lihat pada NAND. Seperti ini. Jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 0, maka nilai keluarannya 1. Jadi ini merupakan kebalikannya dari operasi logika AND. Selanjutnya ada operasi logika NOR. Operasi NOR merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar OR dan NOT. Masukan terdiri dari dua atau lebih variabel mulai dari A, B, dan seterusnya, dan satu variabel keluaran key. Variabel keluaran akan berorga 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0. Kita lihat gambarnya, tabel kebenarannya. Jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 0, maka keluarannya 1. Dan jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 1, maka keluarnya 0. Jika nilai masukan A-nya 1 dan nilai masukan B-nya 0, maka keluarnya 0. Terakhir, jika nilai masukan A-nya 1 dan nilai masukan B-nya 1, maka keluarnya 0. Dan ini simbol rangkaiannya seperti ini dan persamaan fungsinya. Nah, operasi logika NOR ini bisa dikatakan sebagai kebalikannya dari operasi logika OR. Jika pada kita lihat di operasi logika OR, jika masukan A-nya 0 dan masukan B-nya 0, maka keluarannya 0. Ini kan? Nah, jika pada operasi logika NOR, kebalikannya. Jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukannya B-nya 0, maka keluarnya 1. Nah, selanjutnya ada operasi logika XOR. Operasi eksklusif OR biasanya disebut dengan XOR, yaitu menghubungkan dua masukan variabel A dan B serta memiliki variabel keluaran key. Dan ini berikut gambarnya. Jika masukan A-nya 0 dan jika masukan B-nya 0, maka keluarnya 0. Selanjutnya, jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 1, maka keluarnya 1. Jika nilai masukannya A 1 dan nilai masukan B-nya 0, maka keluarnya 1. Dan terakhir ada, jika nilai masukan A-nya 1 dan nilai masukan B-nya 1, maka keluarnya 0. Dan ini kita bisa lihat simbol rangkaian seperti ini dan juga persamaan fungsinya seperti ini. Dan terakhir ada operasi logika XNOR. Operasi eksklusif NOT OR biasa disebut dengan XNOR, yaitu menghubungkan dua masukan variabel A dan B serta memiliki satu variabel keluaran key. Kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. Jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 0, maka keluarannya 1. Dan jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai masukan B-nya 1, maka keluarnya 0. Selanjutnya, jika masukan A-nya 1 dan jika masukan B-nya 0, maka keluarannya 0. Dan terakhir, jika
nilai masukan A-nya 1 dan nilai masukan B-nya 1, maka keluarannya 1. Nah, operasi logika XNOR ini bisa dikatakan sebagai kebalikannya dari operasi logika XOR. Nah, kita lihat di sini, jika nilai masukannya, kalau pada XOR ini ya, jika nilai masukan A-nya 0 dan nilai B-nya 0, maka keluarnya 0. Nah, jika kita lihat pada operasi logika XNOR ini, jika nilai A-nya 0 dan nilai B-nya 0, maka keluarnya 1. Ya, jadi ini kurang lebih kebalikannya ya dari XOR ini pada logika XNOR ini. Dan seperti itulah materi dari gerbang logika yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang sistem bilangan. Jadi pada rangkaian logika itu ada 4 sistem bilangan. Yang pertama itu ada sistem bilangan biner, yaitu dengan memiliki 2 buah simbol 0 dan 1. Dan yang kedua ada sistem bilangan oktal. Dia mempunyai 8 buah simbol, yaitu dimulai dari angka 0 dan angka 7 sampai angka 7. Dan yang ketiga sistem bilangan desimal, itu yang biasa kita pakai sehari-hari dalam misal angka, jumlah, pokoknya yang sering dipakai oleh manusia itu sistem bilangan desimal, yaitu dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Dan yang keempat sistem bilangan heksadesimal, itu dia mempunyai 16 buah simbol bilangan, yaitu dari angka 0 sampai 9 dilanjutkan dengan huruf A sampai F. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonversi bilangan dari sistem bilangan desimal ke biner. Di sini ada contoh sudah saya buatkan, ada desimal dari 12. Desimal 12 kalau kita ubah ke biner itu caranya cukup mudah ya. Jadi kita hanya membagikan 2 terus menerus sampai angka itu habis. Jadi seperti contoh di sini 12 dibagi 2 sama dengan 6, dan sisanya itu 0 karena 6 kali 2 itu kan 12, jadi nggak ada sisa gitu. Dan hasil dari pembagian tersebut kita bagi lagi dengan 2. 6 bagi 2 itu sama dengan 3, dan sisanya juga 0. Kenapa? 3 kali 2 itu sama dengan 6, jadi angkanya sama dan tidak mempunyai sisa. Dan seterusnya itu 3 dibagi 2 sama dengan 1. Karena kenapa? 1 dikali 2 itu kan sudah 2 dan masih kurang 1, jadi sisanya itu ditaruh di sini. Dan terakhir 1 dibagi 2 itu sama dengan 0. Kenapa? Kan gini saja, 0 dikali 2 itu kan sama dengan 0 dan masih sisanya berapa? 1. Jadi ditulis di sini 1 1 0 0. Jadi biner dari desimal 12 itu sama dengan 1 1 0 0. Misal di sini saya pengen mengubah desimal dari angka 20 dirubah menjadi ke biner. Kita bagi 2 sama dengan 10. Sisa berapa? Sisanya 0. 10 kita bagi 2 itu sama dengan 5. Sisanya juga 0. 5 kita bagi 2 itu sama dengan 2 dan sisanya itu 1. 2 kita bagi 2 sama dengan 1 dan sisanya 0. 1 kita bagi 2 sama dengan 0, sisanya 1.
Dan untuk bilangan binernya, jadi kita ambil dari angka yang paling bawah, jadi naik gitu. Ngambilnya dari bawah ke atas. Jadi biner dari 20 itu sama dengan 1 0 1 0 0. Nah, seperti itu. Saya hapus dulu. Dan yang kedua, ada cara mengkonversi bilangan desimal ke biner, tetapi sedikit berbeda dari yang tadi. Ini adalah angka di belakang koma. Misal ada angka 0,6875 ingin diubah ke biner, itu caranya sedikit berbeda juga. Kita cukup mengkalikan 2, teman-teman. Jadi 0,6875 kita kalikan 2, hasilnya segini, 1,375. Nah, sedikit berbeda dari yang awal tadi. Kita untuk mengambil angka binernya yang dari depan ini pasti yang depan ini pasti kalau tidak 1 ya kosong. Jadi di sini ada 1,375 hasil perkalian dari 0,6875 dikali 2. Nah, satunya kita taruh ke bawah sini. Jadi untuk perkalian selanjutnya kita ambil angka yang di belakang komanya saja. Yang di depan koma kita ambil buat angka binernya. Jadi 0,375 dikali 2 itu sama dengan 0,75. Dan di sini angkanya di depan pasti 0. Kalau nggak 0 ya 1 pasti. Kita taruh di bawah. Terus lanjut ke bawah, 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5. Satunya taruh sini. Yang 0,5 kita kalikan dengan 2 sama dengan 1. Kalau udah selesai tinggal ditaruh angkanya. Sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan kita mengambil bilangannya dari bawah, misal dari sini, dari sisa 1 ke atas gitu, dari sisa yang paling bawah ke atas. Nah, kalau yang 0, kalau yang di belakang koma itu dari atas ke bawah, jadi kebalikannya gitu. Jadi 0,6875 kita ubah menjadi biner itu sama 0,1011. Dan jangan lupa di sini pasti ada tanda komanya, pasti 0, nah ini adalah kalau angka dari yang bulat digabung dengan yang koma, 12,6875. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya. Jadi biner dari 12 itu 1100. Kita taruh di sini 1100. Yang 0,6875 kita taruh di sini 0,1011. Kita gabungin saja. Jadi 1100,1011. Cukup mudah ya. Nah, kita berlanjut ke kebalikan dari yang tadi. Kita mengkonversi bilangan biner ke desimal. Caranya sangat mudah. Misal, ini saya contohkan ada angka 11001. Itu desimalnya berapa sih? Itu. Nah, untuk cara menghitungnya cukup mudah. Jadi kita anggap saja di sini itu seperti angka yang paling kanan itu kita ibaratkan indeks ke 0. Jadi ini 1, 2, ya 3, ini berarti 4. Jadi ada 5 bilangan ya, ada 11001. Nah, bilangan yang paling kanan itu memiliki indeks 0. Nah, untuk cara menghitungnya cukup mudah. Jadi ini kita pisah, ada 1 nih. Ini dimulai dari yang kanan terlebih dahulu boleh, yang kiri terlebih dahulu boleh.
kita ambil saja yang paling kiri terlebih dahulu. Ini kita ambilkan 1, ini terus ini 1, ini 1, ini 0, 0, 1. Jadi urut 1, 1, 0, 0, 1. Nah, yang paling kanan kita kalikan dengan 2 pangkat n, 2 pangkat n, di mana n-nya itu adalah indeks. Jadi pada bilangan paling kanan itu indeksnya 0 nih. Nah, yang paling kiri indeksnya 4. Jadi langsung saja kita kalikan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, ini hasilnya. Jadi biner dari 11001 itu sama dengan 25. Dan yang kedua, kita akan mengkonversi bilangan ke desimal dengan biner. Itu binernya bilangan koma ya, 0,1011 nih. Ada contoh 0,1011. Ya, cukup berbeda ya dengan yang sebelumnya. Malah ini lebih mudah teman-teman. Jadi kita langsung saja yang ini anggap saja indeks -1. Jadi kita berurut. Indeks -1 langsung dikurangi 1, dikurangi 1. Jadi -2, -3 dan seterusnya. Yang angka di sini ini kan 1. Kita taruh yang paling depan di sini. 1, ini kosong, ini kosong, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi mudah ya. Kita cukup mengkalikan dengan ya menggunakan rumus yang tadi, 2 pangkat n, dimana n-nya itu adalah indeks. Nah, kita kalikan saja di contoh 1 dikali 2 pangkat -1. 2 pangkat -1 itu berapa? Nah, ini adalah ilmu matematika ya. 2 pangkat -1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1, yang artinya dia adalah setengah. Yang kedua juga sama, berarti kalau 2 pangkat -2 itu berarti sama dengan 1/2 pangkat 2. Pokoknya intinya gini, misal ada pangkat kok minus, nah misal di sini 2 pangkat -n, itu rumusnya kalau ingin menghilangkan pangkat minusnya kita cukup menggunakan pecahan 1/2 pangkat n. Nah, mudah kan ya, seperti itu. Kita coba hapus ya. Nah, jadi di sini hasil dari 0, dikali 2 pangkat -2 itu sama dengan 0. Karena apa? Bilangan sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Nah, yang ketiga ini 1 kali 2 pangkat -3 hasilnya 0,125. 1 kali 2 pangkat -4 hasilnya 0,0625. Dan kita jumlahkan semuanya, hasilnya sama 0,6875. Nah, hasilnya sama dengan yang di atas sini. Jadi di sini kan 0,6875 itu kan binernya 0,1011. Di sini 0,1011. Jadi sama. Berarti di sini benar, di sini juga benar. Dan ini ketiga kita gabungin dari yang bulat sama yang di belakang koma. Ya sama seperti ini. Jadi 11001 itu kan desimalnya itu kan 25. Kita taruh di sini. Yang di belakang koma 0,1011 itu 0,6875. Kita taruh di sini. Ini kita tinggal jumlahin saja. Tinggal tempelkan saja sih. Karena apa, di depannya koma kan 0. Jadi 0,25 tinggal 25. Tinggal tempel saja.
conversion yang ketiga atau mengkonversi desimal ke oktal. Di sini ada contoh 98 desimal. Nah, di sini kenapa ini dibagi 8? Ingat aturan awal di sini. Sistem bilangan oktal. Dia mempunyai 8 buah simbol, yaitu 0 sampai dengan 7. Nah, jadi alasannya itu kenapa dia dibagi dengan 8? Karena bilangan di oktal itu hanya 8 angka. Jadi di sini 98 dibagi 8 itu sama dengan 12 dengan sisa 2. Kenapa? 12 dikali 8 itu kan hasilnya 96 ya. Ini misal di sini 12 dikali 8 kan 8 kali 2 16. Kita taruh sini, disimpan. Di sini 8 kali 1 8 ditambah di sini simpanan jadi 96. Nah, 98 dikurangi 96 berapa? 2. Makanya sisanya 2 sini. Dan seterusnya ini kita 12 si hasil pembagian tadi kita bagi lagi dengan 8. Jadi 12 bagi 8 itu sama dengan 1. Dan sisanya 4. Dan yang terakhir 1 itu dibagi dengan 8. Sisanya 1. Nah, karena apa? 8 dikali kosong itu kan kosong. Nah, 1 dikurangi kosong itu sama dengan 1. Jadi sama ya seperti yang konversi desimal ke biner ya tadi. Kita dari bawah ke atas. Kita ngambilin dari bawah ke atas. Jadi di sini desimal dari 98 itu oktalnya berapa gitu. Oktalnya seperti 1, 4, 2. Nah, contoh yang kedua kita menggunakan bilangan koma. Bilangan koma dari 0,513. Kita kalikan dengan 8 ya. Karena kalau intinya kalau gini, kalau dia di bilangannya di belakang koma itu kita kalikan dengan sesuai ininya, sesuai bilangannya. Misal oktal kita kalikan dengan 8, misal biner kita kalikan dengan 2. Nah, kalau yang bilangan bulat itu kalau nggak dibagi, pokoknya kalau yang bilangan bulat kita bagi. Misal kalau ingin ke biner jadi dibagi 2, kalau ingin ke oktal jadi dibagi dengan 8 gitu. Nah, contoh di sini 0,513 kita kalikan 8 itu hasilnya 4,104. Seperti yang tadi kita ambil angka di depannya, ambil 4-nya kita taruh sini, sisanya jadi yang di belakang koma kita kalikan lagi dengan angka 8. 0,104 kita kalikan dengan 8 jadi sama dengan 0,832. Dan di sini ada 0 jadi 0 taruh sini aja. Nah, kalau di sini berbeda ya dengan yang biner tadi. Kalau biner itu kan kalau nggak 0 ya 1. Kalau di sini nggak, beda. Kalau di sini kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kenapa bilangannya ada 8? Nah, kita kalikan lagi 0,832 kita kalikan dengan 8 hasilnya 6,656. 6 nya kita taruh di sini. Nah, 0,656 kita kalikan dengan 8 hasilnya 5,248. Jadi 5 nya taruh di sini. Dan di sini kita kasih aturan diambil 4 digit di belakang koma. Ini ada 4 digit di belakang koma. Jadi seharusnya masih bisa dilanjutkan, tapi di sini ada tulisan diambil 4 digit di belakang koma. Jadi kita cukupkan sampai 4 kali saja. Nah,
Jadi 0,513 dalam bentuk desimal kita ubah ke oktal itu sama dengan 0,4065. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut harusnya, masih panjang, nggak bisa habis. Tapi karena kita batasi 4 digit di belakang koma, jadi hanya cukup 4 digit saja. Dari sini gabungan dari konversi yang pertama bilangan bulat dan konversi yang kedua bilangan 0, dengan desimalnya. Kita gabungin saja. Kalau yang desimal 98 itu oktal 142, kalau yang desimalnya 0,513 itu 0,4065. Jadi kita gabungin saja, kita tambahkan. Ini ada kebalikan dari tadi kan desimal ke oktal. Nah, kita sebaliknya, oktal ke desimal. Tidak jauh beda dengan yang tadi, biner ke desimal. Hanya saja kita mengkalikannya dengan 8 pangkat n. Ingat kalau rumus biner apa tadi? 2 pangkat n. Dimana n-nya itu adalah indeks. N sama dengan indeks. Ingat ya. Nah, seperti yang tadi, angka yang paling kanan itu mempunyai indeks 0, dan angka yang paling kiri, karena dia hanya ada 3 angka, berarti 2 yang di sini indeksnya 1 di sini indeksnya 2. Jadi ya seperti yang tadi lah, ini 1 taruh sini, 2 kita taruh sini, 3 kita taruh sini. Nah, 3 itu kan dia di indeks 0 ya, indeks kosong. Maka 3 dikalikan 8 pangkat n. N-nya adalah indeks, jadi 3 dikali 8 pangkat 0. Dan yang 2 dikali 8 pangkat 1, dan 1 dikali 8 pangkat 2. Jadi 1 kali 8 pangkat 2 itu kan sama dengan 64. Nah, 2 dikali 8 pangkat 1 itu sama dengan 16. Nah, ini 3 dikali 8 pangkat 0 itu sama dengan 3. Kenapa 3? Nah, ini ilmu matematika lagi nih. Misalnya ya ada 28 pangkat 0 itu sama dengan 1. Pokoknya sebesar apapun, sebanyak apapun bilangan itu, angka itu, kalau dia dipangkatkan dengan 0, pasti hasilnya akan sama, yaitu 1. Jadi di sini 3 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi sama dengan 83. Di desimal dari oktal 123 itu sama dengan 83. Ini sama seperti yang tadi, bilangan oktal dengan koma 0,23 kita ubah ke bilangan desimal. Cukup mudah, sama seperti yang biner tadi. Anggap saja di sini kan ini indeks minus 1 seperti yang tadi kan, ini indeks minus 2. Jadi langsung saja kita kalikan, 2 itu indeks minus 1, jadi 2 dikali 8 pangkat minus 1, dan angka 3 ini mempunyai indeks kedua, jadi 3 dikalikan 8 pangkat minus 1. Ini hasilnya 2 kali 8 pangkat minus 1 sama dengan 0,25, dan 3 kali 8 pangkat minus 2 sama dengan 0,046875. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,296875 desimal. Dan ini digabungkan dari yang awal tadi, bilangan bulatnya 123, bilangan 0,nya 0,23. Jadi kita gabungin saja, kita tinggal jumlahkan saja nih, sangat mudah. Dan yang kelima ya,
kita menuju bilangan yang baru, yaitu bilangan apa? Heksadesimal. Ini agak sedikit berbeda ya. Berbedanya kenapa? Karena di bilangan heksadesimal tuh dia mengambil huruf A, B, C, D, E, F. Nah, jadi gini, ini saya sudah buat tabel untuk bilangan heksa dan bilangan desimal. Nah, jadi bilangan heksa ini kan sama kan? Bilangan heksa kan dimulai dari 0 sampai 9 dan dilanjutkan dengan huruf A sampai F. Jadi heksa 0 ya desimalnya 0, heksa 1 ya desimal 1 sampai di angka 9. Jadi sama-sama angka ya. Jadi heksa 9 nya sama dengan desimal 9. Nah, yang sedikit berbeda dari ini ya huruf A. Di heksa itu huruf A, tapi di desimal dia memiliki angka 10 dan seterusnya. Kita tambahkan 1 tambah 1 sampai di mana heksa itu hurufnya F dan di desimalnya dia huruf angkanya 15. Jadi contoh yang pertama nih, ada bilangan bulat dari desimal 1 2 3 4 1243 ya. Nah, ini sama nih, dibagi dengan 16. Kenapa 16? Karena bilangan dalam heksadesimal tuh ada 16. Nah, kembali lagi ke sini teorinya. Sistem bilangan heksadesimal mempunyai 16 buah simbol bilangan, yaitu dari 0 sampai F. Jadi di sini balik lagi kita dibagi 16 ya. 1243 kita bagi dengan 16, yaitu sama dengan 77 dengan sisa 11. Sisanya 11. Nah, kalau kurang yakin bisa nanti di kalkulator ya. Nah, ini kalau angkanya banyak agak ribet juga ini, saya pakai mouse. Jadi nggak usah lah. Jadi 77 dikali 16 tuh sekiranya paling hasilnya nih. Hasilnya itu kan 1232 dengan sisanya 11. Nah, 11 nih. Uniknya di sini. 11 itu kan masih dia angka desimal ya. Itu masih angka desimal. Dan kita ubah ke heksa terlebih dahulu. Dan ingat di sini, ini ada nih. Jadi heksa desimal desimal 11 itu heksanya adalah B. Ini kita tulis di sini B. Dan selanjutnya 77 dibagi 16. Hasilnya 4 dengan sisa 13. Nah, dengan sisa 13 itu heksanya berapa? Heksanya apa gitu? Heksanya adalah D. Makanya heksanya adalah D. Dan yang sisanya kan 4 dibagi 16 sama 0 dan sisa 4. Ya udah 4 jadi 4 di sini. 4 jadi 4 ya. Jadi desimal dari 1243 itu sama dengan 4 dB dalam bentuk heksadesimal. Dan kita lanjutkan untuk yang 0, kita 0,28125. Kita sama ya, sama yang tadi ya. Misal di binar kan hanya mempunyai dua bilangan. Nah, jadi kalau di bilangan bulat ya kita bagi dengan angka 2. Dan kalau di bilangan 0, itu kita kalikan dengan 2. Sama yang di sini. Misal kita bilangan bulatnya kan ada di ini kan bilangan bulat nih. 1 2 4 3. Kita bagi dengan 16. Kita bagi. Nah, kalau yang di sini kita kali sama seperti yang tadi. Caranya sangat mudah. Sama. Jadi
0,28125 kita kalikan dengan 16 sama dengan 4,5. Lagi kalau kurang yakin boleh di kalkulator. Jadi di sini 4,5 dan sisanya itu kan ada 0,5. Di 4-nya ini kan kita ambil bentar. 4-nya kita ambil taruh sini, 0,5-nya kita kalikan lagi dengan 16, jadi hasilnya 8 kita turun di sini. Dan sekali lagi, ini di depan angka sini tidak akan melebihi dari angka 15, pasti maksimalnya di sini 15. Jadi 0,28125 itu hexadesimalnya 0,48. Seperti yang tadi kita sebelahkan saja. Ini angka bulatnya itu kan tadi ada 4 dB dan angka 0,nya itu ada 0,48. Kita jumlahkan saja. Jadi ada yang ke-6, konversi yang ke-6, kebalikan dari tadi. Tadi kan desimal ke heksadesimal, sekarang dibalik. Heksadesimal ke desimal. Jadi ini heksadesimal. Misal contoh di sini ya, 2AC. A itu kan desimalnya tadi masih ingat 10 ya. A itu mempunyai nilai desimal 10 dan C itu mempunyai nilai desimal 12. Di sini kan seperti yang tadi masih ingat kan, kita hanya kalau biner kan tadi 2 pangkat n. Nah ini berbeda, di sini 16 pangkat n. Karena apa? Di heksadesimal itu kan mempunyai 16 buah simbol bilangan. Jadi si C ini kan dia mempunyai indeks 0. A ini mempunyai indeks 1, 2 ini mempunyai indeks 2. Kita kalikan saja dengan 16 pangkat n ya. 2 dikali 16 pangkat 2 karena dia di indeks 2 ya. Dan ditambah A dikali 16 pangkat 1 dan ditambah C dikali 16 pangkat 0. Lebih mudahnya kalau ingin menghitung, kita ubah dulu nih di sini. Jadi A itu kan sama dengan 10, C itu kan sama dengan 12. Nah, lebih mempermudah ya, lebih cara mempermudah menghitungnya sih. Jadi di sini 2 kali 16 pangkat 2 itu sama dengan 512. Dan di sini nih 16 pangkat 1 kan 16 ya. 16 kali 10 160. Dan di sini 16 pangkat 0. Nah, ingat ya tadi aturan yang tadi, sebanyak apapun angka, sebesar apapun angka, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Pasti 1. Jadi 12 kali 1 sama 12 sama. Jadi hasilnya tuh 684 desimal. Yang kedua yaitu 0,48 heksadesimal ya. Sama sih yang tadi ya. Ini indeks 1, ini indeks 2. Ini dikalikan dengan 16 pangkat 1, dikalikan dengan 16 pangkat min 2. Ya samalah. Ini 4 kali 6 sama dengan 0,25. Di sini 8 kali 16 pangkat min 2 sama dengan 0,03125. Kalau angka-angkanya seperti ini mending kalian pakai kalkulator. Kalau kalian hitung manual itu ya nggak lama lah. Jadi hasilnya itu 0,28125 desimal. Dan sini ini ya seperti tadi, kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja nih 2AC,48 ya. Jadi 2AC itu kan tadi 608. Nah 2AC itu kan tadi 684 ya. Nah 0,48 itu 0,28125. Jadi jumlahnya itu ada 684,28125 dalam bentuk desimal. Ini yang
ke-7, kita cara mengubah dari biner ke oktal. Dari tadi itu kan kita hanya menyinggung angka ini desimal. Jadi kita tadi kan pertama nih ada desimal biner ke desimal, kebalikannya desimal ke oktal ke desimal, hexadesimal ke hexadesimal, hexadesimal ke desimal. Nah ini agak berbeda nih. Jadi ke biner dulu baru ke oktal. Jadi kita mempunyai bilangan biner. Contoh, langsung ke contoh saja. Kita baca dulu catatan di sini. Jadi catatan di sini konversi biner ke oktal. Untuk bilangan bulat berarti artinya bilangan yang di depan koma, dan yang desimal ini belakang koma. Jadi yang bilangan bulat kita ambil 3 digit mulai dari kanan. Ingat, 3 digit mulai dari kanan. Yang desimal kita ambil 3 digit mulai dari kiri setelah koma. Langsung saja kita pada contoh nih. Contoh pertama ya. Ada biner 101010110. Ini sudah saya renggangkan ya, sudah saya kasih spasi ya, lebih mudahnya ya. Jadi 110 ini bilangan apa nih? Bilangan bulat ya, karena tidak ada koma. Oke. Nah, bilangan 110 itu desimalnya berapa? Ada yang tahu nggak? Desimalnya itu 6. Oh, ini agak unik ini. Jadi kita nyari tahu di biner ini dia itu desimalnya berapa. Kita terus ini. Nah, nanti digabungin dia jadi oktal. Dia jadi oktal. Jadi unik nih, asik nih. Nah, misal nih ada 110 ya. Ingat ya yang tadi kalau biner dari kanan itu kalau menghitungnya kan memakai 2 pangkat n ya kan. Misal dari kanan itu kan 2 pangkat 0 itu kan 1 ya kan, masih ingat 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 itu. Jadi misal di sini nih, yang unik nih ya. Misal 110. Di sini kosongnya itu kan dia sebagai indeks ke 0 ya kan? Indeks ke 0. Berarti indeks ke 0 itu nilainya berapa? Nah, ini nilainya 1. Berarti di sini ada 1. Ini nilainya ya. Nilainya 1 nih. Yang di sini kan indeks ke 1. Indeks ke 1 itu nilainya berapa? 2. Nilainya itu 2. Nah, yang di sini itu kan indeks 2. Jadi nilainya 4. Berapa? 4 ya, di sini 4 ya. Nah, cara lebih cepatnya nih. Cara analoginya ya. Ini 0 itu membagikan off, in, dia masuk, berarti on gitu. Yang 0 nih kita coret saja. Dia. Jadi yang on, yang hidup itu hanya satu ini di sini. Dan nilainya ada 4, ada 2. Kita jumlahkan saja. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6. Nah, di sini 6. Itu cara yang paling cepat, paling mudah, paling enak lah. Cara itu paling enak lah. Yang di sini ada nih. Ibaratnya ini 1, ini 2, ini 4. Ini berapa? Ini coret. Jadi kalau 2 sama kan 2
Ini juga sama nih, ini 1 2 4 tambah 1 5. Udah gampang banget ini, gampang buat teman-teman ini. Jadi biner 101 010 110 itu oktalnya berapa? Oktalnya yaitu 556. Caranya seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada angka yang belum lengkap? Jadi misalnya ini kan ada dua nih, dua doang nih. Ini 3. Kalau di depan, kalau bilangannya bulat, di depannya boleh kita kasih 0. Nah, jadi kasih 0 kan. Nah, ini di sini ya, awalnya gini. Kita hitung ini berarti ada 7, biner 111 itu ada 7. Ini ada tabel pembantu ya ini. Tapi dia sampai oktal 7 doang. Nah, yang 101 itu 5, 010 itu 2. Gampang banget ya. Ya ini ada nih. Nah, tapi gini ya, boleh gak sih kalau kita nambahinnya 1 itu? Gak bisa. Ibaratnya gini nih, kalau di dalam angka desimal ya 0 2. Nah, siapa yang pendukung 02 nih? Ini bacanya berapa? 02 kan? 02 sama gak sih dengan angka 2? Sama. 0 di depan tuh seperti apa ya, dia tuh nggak dianggap, cuma hanya melengkapi. Misal ada yang bilang nih, bilangan 10 dalam 3 digit itu berapa? 0 1 0. Bilangan 10 dalam 3 digit ya. Jadi nolnya di sini nggak guna di sini. Yang digunakan itu hanya yang 1 0, yang hanya 10 ya. Ya gitulah. Hapus saja di sini contoh ada 1011. Dia mempunyai hanya 4 digit, bilangan biner. Jadi gimana solusinya? Kita taruh di sini angka 0, di sini 0. Nah, di sini nih 0 kan. Gampang nih. Jadi 001 itu ternyata 1. Yang 011 dia isinya 3. Jadi 1 3. Nah, di sini agak berbeda. Kalau 0, ini agak berbeda karena desimal nih. Jadi tetap saja sama sih, ngambilnya 3. Tetap ngambilnya sama. Ya, tadi kan sudah sama ya kan? 101 itu kan 5, 111 7. Kita ulas aja sini. Di sini. Nah, di sini tuh kan 0,11001. Nah, di sini kurang 1 digit nih. Jadi kita tambahkan saja 0. Nah, gampang kan? Di sini kan udah 3. Jadi 110 itu berapa? 6. 010 itu berapa? 2. Kita sambungin saja kan. 62 0,62. Ya mudah lah ya. Kenapa dia nggak di sini? Kenapa dia nggak nambahinnya di sini? Jadi misal 0,011,001. Nah, kalau di sini nilainya akan berbeda. Kenapa? Sedikit berbeda ya dari yang bulat tadi ya. Nah, ini kalau yang bulat itu kita boleh nambahinnya dari kiri. Kalau yang desimal kita boleh nambahinnya dari yang kanan. Gitu. Ya, contohnya seperti ini nah. 0,5. Itu kan setengah ya. Bagaimana kalau 0,50? Kalau enggak 0,500 deh. Kalau enggak 0,5 ribu deh.
Ini mau nolnya seberapa banyak ya, sampai 1000 sampai 1 juta sampai 1 miliar seluruhnya nggak akan ngaruh, tetap yang diambil tuh sini 0,5. Ini tetap saja hasilnya tuh 0,5. Di sini juga sama, kita hanya butuh pelengkap saja gitu untuk melengkapi, karena di sini kan 0 juga nanti dicoret ya, ini coret 1, ini 2, ini 4 ya kan, ini coret sama aja, mending buat penambahan saja gitu. Jadi 0,62 ya hasilnya ya, ini sama seperti tadi, jumlahin 0,11 ya, kita tambahkan di sini 00 karena dia masih bentuknya 4 digit ya, dan kita membutuhkan 6 digit, jadi kita tambahkan 2 di depannya. Jadi 001 itu 1, 011 itu 3, 0,0,011 001 100 011 itu 3, 011 104. Tambahkan saja hasilnya 13,314. Ini sedikit berbeda dari yang awal. Jadi yang tadi kan biner ke oktal, sekarang oktal ke biner. Sini ada contoh 2703 nih ya. Kita pisah-pisah 2703 3 itu berapa binernya? Jadi 3 itu 011, yang 0 itu berapa? Ya 0 ya 0, 000, cuman dia harus mempunyai 3 digit ya, karena ini oktal itu punya 3 digit kalau di biner. Kalau di angka 7 kita 111, yang kedua 010. Jadi kita jumlahkan saja, jumlahkan sih, gabungin saja sebenarnya ini. Kita gabungin saja ya. Nah, ini. Kalau yang angka di depan ini kan ada 0 ya sini. Ya hilangkan saja kalau nggak perlu kan. Hilangkan saja. Yang kedua nih sama ini 0, sama sih caranya kayak yang pertama tadi. Kalau misal angkanya kurang ya, kita tambahkan saja di sini 0. Itu di sini hasilnya 0, di sini oktalnya 0,426, binernya berarti 0,100 01011. 0 di sini buang saja karena dia 0 di belakang ya, di belakang koma guna juga, jadi hilangkan saja. Ini gabungannya sama yang kayak pertama tadi, biner ke hexadesimal. Ini yang ke-9 berarti ya, ini yang ke-9 sama, caranya sama dengan yang tadi, biner ke oktal sama persis, bedanya cuma ini ya. Di hexa dia membutuhkan 4 digit. Kenapa 4? Nah ya tadi kan belum saya kasih tahu ya, belum saya jawab kenapa 4, kenapa di sini 3, kenapa yang oktal dia butuh 3 digit, tapi yang desimal hexadesimal dia butuh 4 digit. Sekarang kita bahas ya. Jadi di oktal itu kan bilangannya ada 8, yang di hexa kan ada 16. Jelek banget ya Allah, sama bang. Nah 8 itu berapa sih? 8 itu 2 pangkat 3, yang 16 itu 2 pangkat 4. Nah, tahu kenapa? Karena di sini 8 pangkatnya 3, jadi yang ngambilnya 3 nih. Nah kalau yang di hexa dia pangkatnya 4, makanya ngambilnya 4. Nah gitu teman-teman, ini gampang ya. Sini udah ada contohnya nih, tabel pembantu ya. Jadi 0100 itu hexanya 4, 0011 itu 3, jadi 43.
heksadesimalnya 43. Ya sekelas sama ya cara yang tadi. 10 nih, konversi heksa ke biner sama, cuma dibalik saja. Jadi misal ada 0100, itu desimalnya berapa? Desimalnya itu 4. Nah, 4 ya, 0100. Ini 1010, 10 desimalnya 10, dan heksanya itu A, bentuknya A, 10 10 10 10 011 0111, itu heksanya berapa? Heksanya 7. Heksanya 7. Jadi heksa dari 4A7 itu sama dengan ini 10010011111. Ini binarnya nih. Nah, kita lanjut ke yang angka komanya ya, 0,3B. 0,3B ya. Kita kasih 0, di sini depannya jadi 3. 3 itu heksanya berapa? Binarnya berapa? 0011. Kenapa? Dia ngambilnya 4 digit. Jangan salah, ini kalau di belangko pas nih, ini penting sini, jangan dibuang. Jadi 0011. Yang B ini 1011. Jadi kita gabungin saja, jadi 0,00111011. Ini sama ya. Nih ada lagi untuk cara konversi oktal ke heksa. Jadi dia itu melalui 2 cara. Dia tuh diubah dulu ke biner ya, lalu binernya diubah ke heksa. Jadi dari oktal ke biner ke heksa. Ini agak ribet ya, butuh proses yang panjang, butuh mikir juga ya. Jadi di sini ada langsungnya 2703. Nah, kita udah saya plot-plotin ya, langsung saja 01113 0 1117 2. Nah dari sini nih, dari binar ini kalau digabungin ada berapa digit ya? 1 2 3 4, jadi 9, ada 11 ya. Iya ada 11 bagi 4 kan nggak bisa ya, harusnya 12 ya. 12 bagi 4 kan baru ada 3. Kita pisahin ini. Jadi 0011 di sini. Ini 1100, 1100, dan ini 010. Jadi karena di sini nggak ada nolnya, sama aja ya. Tadi nol yang di depan kalau angka bulat ya, ini nggak usah saja. Ini sini bisa ketahuan nih, 0011 itu angkanya berapa? 3. Saya ulang lah, angkanya 3. Ini nih yang 1100. Ini ada 1 2 4 8 tambah 4 sama dengan 12 tuh heksanya berapa? C. Nah, ya. 101 berarti dia 5, berarti hasilnya 5C3. Konversi heksa ke oktal, sama kayak dia nih, sama kayak yang sebelumnya. Dia butuh proses 2 kali. Dia dikonversi ke binar dulu, baru binar dikonversi ke oktal. Ya gitulah, heksa ke binar, lalu binar ke oktal. Gampang saja nih contoh langsungnya. Ini kita ambil dari sini ya contohnya ya. 5C3 itu kalau dibinarkan itu hasilnya segini nih. Ya makanya kalau mempermudah kita plotkan saja. 3 ini C, ini 5.
Jadi 3 itu binernya 0011, C itu 1100. Ya bisa dari sini, kalau dari sini bisa kan, ini mas 101. Nah kita ambil saja ini oktalnya. Oktal itu kan ngambil 3, ingat kan, oktal itu ngambil 3, jadi balik lagi sini sama. Ini sebenarnya apa, dibalik-balik saja. Jadi 10 itu angkanya 2, 1 angkanya 7, 0, 011 itu 3, hasilnya 2703. Nah, dan itulah cara untuk mengkonversi bilangan. Jadi ada 4 bilangan ya, ingat-ingat ada 4 bilangan, yaitu biner, oktal, desimal, heksadesimal. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan mohon dimaafkan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya.